Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam saya hormati Dr. Anda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Abu Bakar Ahmad Ali Coach dalam rangka dan melalui ini. Terima kasih, selamat bergabung Pak Mentor, Pak Absar Taku selaku mentor dari Pak Iputu Widyadiana dan seluruh unsur telah lengkap. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Bakar untuk memimpin jalannya skenario ujian. Silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam semua. Yang saya hormati Bu Penguji, Bu Nopalina, yang saya hormati Pak Mentor, Pak Absar Taku. Terima kasih juga pada Pak Rahmat Hidayat selaku host. Dan yang saya banggakan saudara peserta Iputu Widyadiana yang sebentar lagi akan menyampaikan rancangan aktualisasinya berjudul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik dengan Model Media Praktikum Sederhana dan Modul Percobaan pada mata pelajaran IPA kelas 8 SMP 4 Rutikum Kabupaten Banggai Kepulauan. Akan Saudara Putu menjelaskan secara singkat dan pada rencana aktualisasinya kegiatan 1 dibaca saja kegiatan dan tahapannya. Kemudian juga pada kegiatan inti tentunya harus dijelaskan nilai-nilai yang Anda akan terapkan di sana, dijelaskannya, bukan dibacakan, dijelaskan. Baik, silakan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Silakan. Terima kasih Pak, izin share screen. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum. Tolong di slide show-kan dulu Bu, Pak Putu. Siap Bu. Oh iya, maaf Bu, saya stop share screen dulu. Iya, iya. Tadi ada peserta. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Bunda Dr. Anda Novalina MM selaku penguji, yang terhormat Bapak Abu Bakar Al-Madali SE MSI selaku coach, yang terhormat Bapak Mentor Dr. Andus Absar Taku, dan yang saya hormati Bapak Rahmat Hidayat selaku coach. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iputu Widyadiana, jabatan guru IPA di SMP Negeri 4 Tutikum. Izinkan saya kali ini memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Upaya Meningkatkan. Slide-nya dari awal ya. Slide-nya dibuat dari awal. Ini langsung ke slide 9 ini. Tapi di sini sudah slide awal, Pak. Di sana tampilannya slide 9 ya? Iya. Baik, Pak. Maaf. Saya stop share kembali.
Siap. Kembali. Sudah, Pak? Ya, oke. Di slideshow. Ya. Baiklah, saya ulangi. Izinkan yang berjudul upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan model media praktikum sederhana dan modul percobaan pada mata pelajaran IPA kelas 8 di SMP Negeri 4 Tutikum, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Nah, langsung kita pada identifikasi isu atau latar belakang. Selama saya melaksanakan tugas di SMP Negeri 4 Tutikum sebagai guru IPA, ada beberapa isu yang diidentifikasi sebelumnya terkait proses pembelajaran IPA. Nah, isu yang pertama yaitu kurangnya peran aktif peserta didik dalam pembelajaran IPA di SMP Negeri 4 Tutikum. Yang kedua, kurangnya penggunaan media pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA. Tidak berganti slide-nya. Kalau Pak Aspar melihatnya, minta maaf ini, apa berganti? Sama Pak, saya tidak berganti juga. Oh iya. Tidak Pak, tidak. Di sini berganti. Tidak juga Pak. Oh iya, makasih. Berarti cuma sama peserta aja. Saya ulang kembali. Saya stop. Ada berganti, Pak? Iya. Oke, lanjut. Ya, siap, ada. Lanjut. Ya, baiklah. Kita masuk pada identifikasi isu. Isu yang pertama tadi sudah masuk isu yang pertama tadi isunya kurangnya peran aktif peserta didik di dalam pembelajaran IPA di SMP Negeri 4 Tutikum. Isu yang kedua, kurangnya penggunaan media pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA di SMP Negeri 4 Tutikum. Kemudian yang ketiga, rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 4 Tutikum. Nah, izinkan saya sedikit untuk menggambarkan tentang kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, khususnya isu yang ketiga, yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 4 Tutikum. Isu ini saya dapatkan ketika beberapa kali melaksanakan evaluasi, baik itu berupa penilaian akhir semester atau ulangan harian, di mana ketika melakukan evaluasi, siswa yang mencapai ketuntasan masih sedikit atau belum mencapai 70%. Sedangkan kondisi yang diharapkan bahwa dalam setiap pembelajaran dan pelaksanaan evaluasi diharapkan sebagian besar peserta didik di dalam satu kelas itu harus mampu memperoleh nilai di atas KKM. Seperti itu. Selanjutnya, saya melakukan tapisan isu menggunakan APKL, maka diperolehlah core isunya yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 4 Tutikum. Kemudian selanjutnya saya lakukan dengan tapisan USG, diperolehlah core isunya yaitu kurang inovatifnya model pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran IPA di SMP Negeri 4 Tutikum. Kemudian selanjutnya setelah analisis isu, saya lakukan analisis penyebab isu dengan diagram fishbone. Maka diperolehlah gagasan pemecahan isunya, yaitu upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan model media praktikum sederhana
dan modul percobaan pada mata pelajaran IPA kelas 8 di SMP Negeri 4 Totikum. Ya, selanjutnya kita masuk pada kegiatan rencana aktualisasi saya yang akan saya laksanakan dalam 1 bulan ke depan. Di sini ada 5 kegiatan dan 19 tahapan kegiatan. Kegiatan pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kegiatan kedua menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan ketiga membuat media pembelajaran dan alat evaluasi pembelajaran. Kegiatan keempat melaksanakan pembelajaran dengan model media praktikum dan modul percobaan. Dan kegiatan terakhir yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran atau post-test. Nah, untuk kegiatan ke-1 itu persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Tahapannya ada, kegiatan ini berkaitan dengan WOG dan manajemen ASN. Tahapannya ada 3, menyiapkan bahan konsultasi, meminta saran dan pendapat terhadap kegiatan yang dilakukan, dan yang ketiga meminta persetujuan mentor. Kemudian kegiatan kedua yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan ini terkait dengan manajemen ASN dan WOG. Kemudian tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan silabus, menyiapkan materi ajar, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, konsultasi dengan Bapak Mentor setelah membuat RPP. Dan yang kelima, mencetak dan menyerahkan RPP yang telah dibuat untuk ditandatangani oleh Bapak Mentor. Kemudian kegiatan yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran. Kegiatan ketiga maksud saya membuat media dan alat evaluasi pembelajaran. Hal ini terkait dengan manajemen ASN dan pelayanan publik. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama menyiapkan media pembelajaran, yang kedua menyusun soal pretest, modul dan soal post-test, dan tahapan yang ketiga yaitu mencetak dan menggandakan soal pretest, modul dan post-test. Selanjutnya kegiatan keempat atau kegiatan intinya yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, hal ini terkait dengan manajemen ASN, profesionalisme, dan WOG, kolaborasi dan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Nah, di sini maksudnya terkait dengan manajemen ASN itu bahwa kita melakukan evaluasi, aktualisasi, dan perencanaan ini keterkaitannya dengan manajemen ASN dalam skala yang kecil seperti itu. Kemudian WOG kita berkolaborasi dengan siswa, para guru yang lain, serta konsultasi dengan Bapak Mentor. Ini juga keterkaitannya dengan WOG dalam skala yang kecil. Kemudian pelayanan publik di sini efektif dan efisien. Bagaimana nanti dalam kegiatan inti ini kita bisa menyelesaikan sesuai rencana apa yang saya buat dengan waktu yang cukup, efisien, dan alat-alat yang digunakan juga sederhana sehingga tidak begitu banyak menghabiskan dana. Jadi sehingga di sini saya muat efektif dan efisien. Nah, tahapan kegiatannya. Yang pertama, melaksanakan pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada berdoa, apersepsi, serta menyampaikan tujuan pembelajaran, apa yang ingin kita capai. Nah, di sini keterkaitannya dengan nilai aneka, saya ambil akuntabilitas dan nasionalisme. Dalam akuntabilitas ini ada nilai adil, artinya di sini saya tidak membeda-bedakan, saya ambil yang tanpa diskriminasi, artinya semua siswa saya perlakukan sama. Kemudian nasionalisme, ketuhanan, artinya sebelum memulai ketuhanan dalam artian kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Itu mulai sebelum pembelajaran kita mulai dengan berdoa. Kemudian tahapan yang kedua, melaksanakan pretest. Di sini keterkaitannya dengan nilai aneka yaitu etika publik. Saya ambil layanan publik prima dan hasil kinerja karena dalam kegiatan inti ini saya memberikan pelayanan kepada siswa dalam melaksanakan kegiatan inti ini. Nanti di dalamnya ada praktikum, jadi bagaimana saya melayani atau mengarahkan siswa, membimbing sehingga kegiatan ini dapat berdaya guna dan bertepat guna, seperti itu. Kemudian anti korupsi, yang saya ambil adalah mandiri. Mandiri artinya tidak bergantung kepada orang lain, tetapi ketika ada yang membantu ya saya bersyukur, tetapi tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian komitmen mutu. Itu berorientasi mutu, artinya kita bekerja dengan betul-betul kita berkomitmen untuk menyelesaikan
kegiatan aktualisasi ini dengan menerapkan nilai-nilai aneka. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu melaksanakan tahapan kegiatan inti. Nah, di sini sudah ada mulai saya membimbing praktikum, model praktikum sederhana dan dengan menggunakan modul. Di sini keterkaitannya dengan nilai aneka. Yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab. Jadi setelah mentor menyetujui saya untuk melaksanakan kegiatan ini, bagaimana saya harus bisa bertanggung jawab untuk mendapatkan hasil terbaik. Bagaimana siswa-siswa ini bisa menjadi lebih baik, meningkat hasil belajarnya. Kemudian etika publik. Yang saya ambil adalah pelayanan publik prima. Artinya bagaimana nanti kegiatan ini bisa berdaya guna, berhasil guna, dan bertepat guna. Kemudian komitmen mutu. Nah, ini yang paling penting, efisien. Artinya waktu yang kita gunakan juga cukup. Dan alat-alat dan bahan yang digunakan juga cukup sederhana seperti itu. Jadi saya ambil efisien. Kemudian anti korupsi. Yang saya ambil adalah disiplin. Bagaimana dalam praktikum itu kita disiplin, taat. Dalam modul nanti ada namanya 7 prosedur percobaan. Jadi kita disiplin mengikuti prosedur-prosedur yang ada dalam modul untuk kelancaran praktikum tersebut. Dan yang keempat, tahapan kegiatannya yaitu melaksanakan kegiatan penutup. Nah, di dalamnya dalam kegiatan penutup ini ada kesimpulan dan refleksi. Yang saya ambil nilai nasionalisme yaitu ketuhanan diakhiri dengan berdoa. Yang kedua, komitmen mutu, efisien. Yang saya jelaskan tadi efisien, bagaimana kita memperoleh menggunakan waktu yang cukup. Kemudian anti korupsi, berani. Nah, dalam anti korupsi ini menyampaikan berani artinya saya mengambil nilai berani karena di dalam kegiatan penutup ini saya meminta kepada siswa untuk menyimpulkan kira-kira dari kegiatan praktikum tadi apa yang peserta siswa bisa simpulkan dan siswa diharapkan memberikan informasi sesuai dengan fakta. Ya, selanjutnya kita masuk pada kegiatan yang kelima yaitu melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran atau post-test. Ini merupakan kegiatan terakhir saya. Ini keterkaitannya dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Tahapan kegiatannya yaitu pertama melakukan post-test, yang kedua memeriksa dan memberikan penilaian terhadap kerjaan siswa, yang ketiga menginput hasil evaluasi ke daftar nilai, dan yang keempat mengumumkan hasil evaluasi dan memberikan reward kepada siswa. Nah, itulah tadi 5 kegiatan saya dengan 19 tahapan kegiatan. Yang selanjutnya kita masuk pada rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Di mana saya lakukan untuk kegiatan pertama dan kedua itu pada minggu ke-1, dan kegiatan ketiga minggu kedua, kegiatan keempat minggu ketiga, dan kegiatan kelima pada minggu keempat. Ya, itulah pemaparan rancangan aktualisasi saya. Saya kembalikan kepada Pak Abu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, saudara peserta. Putu Widi sudah menyampaikan paparannya. Selanjutnya, mohon kesediaan Pak Mentor, Pak Aspar Taku, memberikan dukungan dan penguatan terkait dengan rencana yang disampaikan tadi. Silakan, Pak Mentor. Halo Pak Mentor. Pak Aspar, Pak Absar, jaringannya nih. Wah, keluar. Mungkin kayak tadi ini. Pak Rahmat. Lebih baik dia disuruh bikin anu saja. Video. Video lagi, ya, video penguatan. Iya. Ya, baik. Lanjutnya, Ibu penguji. Mohon kesediaan untuk memberikan masukan, tanggapan, pertanyaan, saran terhadap rancangan aktualisasi Saudara Iputu Widianyana. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Aspar selaku mentor, Pak Abu Bakar yang saya hormati selaku coach, dan Saudara Putu. Ya, terima kasih, Pak. Udah masuk. Ya sudah, silakan Pak mentor saja dulu. Silakan. Ya, silakan Pak. Berhenti lagi. Jaringan, Bu. Jaringan.
Iya. Ya baik, lanjut, saya Bu. teruskan berarti ya Pak ya. Iya. Putu. Komentar dari saya Pak ini. Komentar dari saya Pak. Iya, Iya, silakan Pak. singkat saja, singkat. Ya, dukungan Iya, dan kekuatan. jaringan barangkali Pak ini. Iya. Eh, Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, setelah saya mendengarkan pemaparan dari Pak Putu tadi bahwa beliau dalam membuat rancangan pengaktualisasi pelatihan dasar CPNS serta dalam menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, menurut kami penilaian Waduh. Jaringan. Nah, yang sangat memuaskan. Itulah harapan kami. Beliau yang bersangkutan dapat mewujudkan kompetensinya sepanjang melaksanakan tugas dalam pembelajaran sebagai abdi negara dan abdi bangsa, khususnya SMP Negeri 4 Totikum. baik. Terima Terima kasih, kasih banyak, Pak Mentor, atas dukungan dan Terima kasih, penguatannya. Pak. Meomo? Walaupun terputus-putus, tapi kami bisa menangkap bahwa Bapak memberi dukungan dan penguatan dan siap mendampingi 1 bulan ke depan. Terima kasih. Lanjut Ya, Pak. pada Ibu Penguji, bisa dilanjutkan ya tadi, Bu. Ya baik, terima kasih. Saya lanjutkan, saya ulangi lagi Pak Absar selaku mentor yang saya hormati, Pak Abu Bakar selaku coach yang saya hormati, Bu Endang, Kasubdiklat Bangkep. Pak Abu, tadi saya barusan menghubungi Bu Endang, saya menyampaikan kalau bisa dalam forum ini juga dihadirkan unsur dari Dinas Pendidikan, Bagus. sehingga bisa Biar lebih mengamati tahu. itu, mengamati persoalan-persoalan yang terkait dengan pendidikan Bagus, Bangkep gitu, sehingga mungkin Dinas Pendidikan bisa mengambil langkah-langkah kebijakan daerah untuk mengatasi masalah di pendidikan di Bangkep. Pak Rahmat selaku host yang saya hormati dan Saudara Putu Widi beserta latsar kita yang kita banggakan. Terima kasih sudah mempresentasikan ya rencananya untuk meningkatkan hasil belajar anak-anak ya terkait dengan pelajaran IPA dengan menggunakan media praktek dan percobaan ya, praktikum dan percobaan. Oke. Nah, saya langsung saja kepada kegiatan dan tahapan kegiatan ya. Saran saya, semua kegiatan yang sifatnya persiapan itu masuk di persiapan. Sebagai contoh, seperti itu ya, semua persiapan masuk di situ. Lalu untuk kegiatan kedua, itu kegiatannya menyusun materi dan bahan pembelajaran. Ya, menyusun materi dan bahan pembelajaran. Tahapannya apa? Menyusun RPP. Lalu menyusun post and pretest, ya. Lalu kemudian menyusun materi-materi pembelajaran. Supaya tidak ada lagi tahapan-tahapan yang menurut saya sih terlalu tidak terlalu ada bobotnya, katakan seperti menyiapkan media gitu. Itu sudah pasti kita akan lakukan apa yang kita butuhkan. Tetapi untuk hal yang kecil-kecil begitu tidak perlu kita tuangkan dalam tahapan. Jadi tahapan yang besar-besaran saja, yang outputnya jelas gitu, ya. Ya Bu. Lalu di kegiatan pertama ini masih ada meminta persetujuan mentor. Maksudnya apa ini, Putu? Ya kan setelah seminar ini rencana konsultasi lagi dengan Pak Mentor, Bu, seperti itu. Hari ini kan sebenarnya dengan seminar kita berharap semuanya sudah disetujui gitu, makanya kita seminarkan supaya ketemu antara mentor, penguji dengan peserta. Iya, kalau itu saya sudah konsultasi, Bu. Ini mengait lebih dalam lagi seperti itu. Sehingga kamu butuh waktu 1 minggu gitu. Berapa hari butuh waktunya untuk ini? Ini kan kegiatan 1 sama kegiatan 2 digabung, Bu. Mungkin ini cukup kegiatan 1 ya 2 hari, Bu. Seperti itu. Oke, coba dibikin jelas lagi ya. Sebenarnya kita Bu. sih berharap ini untuk persetujuan-persetujuan. Kan kegiatan, tahapan kegiatan sudah kita ini kan sekarang. Iya, kita seminarkan. Seminarkan, benar-benar. Ya, maka persetujuan apa lagi gitu.
Tadi juga Pak ini sudah memberikan dukungan. Coba nanti dilihat lagi gitu, masih perlukah? Ya, baik Bu. Ya. Lalu jadi tadi yang persiapan ya semua yang koordinasi, konsultasi diselesaikan di persiapan. Lalu menyusun materi dan bahan pembelajaran, ada RPP di situ, post-test, lalu kemudian materi pembelajaran. Ya. Termasuk juga ini membuat media pembelajaran. Oh, yang di tahapan inti. Ya, masukkan di materi dan bahan. Ya. Oke, jadi 4 di situ, 4. Ada membuat materi, mungkin materinya, lalu media pembelajarannya. Masukkan di menyusun materi dan bahan di kegiatan 2. Jadi di kegiatan 2 itu setidaknya ada 4 tahapan, tapi semuanya ada bobotnya gitu. Ya. Ya, Bu. Sehingga kalau yang kegiatan mencetak apa itu enggak perlu, ya. Enggak perlu itu. Enggak perlu dimasukkan. Lalu untuk pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, ya itu melaksanakan pretest, lalu melakukan pembelajaran dengan menggunakan praktek, lalu melakukan pembelajaran dengan metode percobaan, lalu post-test. Seperti itu. Ya. Jadi tidak perlu ada tahapan berdoa, walaupun itu kamu lakukan, nggak usah gitu ya. Oh iya Bu. Ya. Kan biasanya sudah ada di RPP itu yang begitu. begitu. Di RPP masuk gitu. Ya kan? Ya, makanya nggak usah dimasukkan di sini. Ini kan aktualisasi kegiatan, bukan RPP. Iya Bu. Ya kan? Kalau kamu munculkan ini lagi, berarti kamu bikin 2 RPP nih. Ya? Ya Bu. Jadi nggak perlu lagi gitu, yang detail-detail seperti itu ada di RPP. Di RPP itu kenapa kamu harus buat detail supaya bisa mengorganisir gitu. Mengorganisir waktu JP 45 menit itu digunakan untuk apa aja. Itu gunanya gitu. Maka dibikin detail. Berapa menit pendahuluan, 1 menit pendahuluan, 2 menit. Habis itu nyampaikan pembelajaran dengan media ini berapa menit. Begitu, itu maksudnya kan kalau RPP. Ya, Bu. Tapi kalau untuk aktualisasi enggak perlu detail begitu. Ya. Kalau aktualisasi didetailkan berarti bikin 2 RPP nih. Ya? Ya, Bu. Oke. Kemudian evaluasi. Oke, evaluasi saya kira sudah oke. Nah, seperti itu ya. Jadi tolong diperbaiki kegiatan dan tahapan kegiatannya. Lalu yang berikutnya saya ingin Widi atau Putu coba menjelaskan kembali bagaimana peran dan kedudukan ASN itu nanti akan diimplementasikan ya untuk meningkatkan kemampuan belajar anak ini di IPA. Silakan. Oh, keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN di situ secara umum gimana? Secara umum di situ ada namanya manajemen ASN, mulai dari saya merancang soal-soal, praktikum itu sudah masuk manajemen ASN-nya, Bu. Kemudian WOG-nya kita berkolaborasi Kenapa dia sudah masuk? Kenapa dia sudah masuk? Jelasin. Karena di situ manajemen ASN mulai dari awal mulai merancang, mengaktualisasikan, dan itu merupakan manajemen dari ASN, Bu. Mulai dari kita merancang evaluasi, melaksanakan evaluasi ya, itu bagian dari manajemen ASN dalam skala kecil sih menurut saya. Karena kalau dalam skala luas kan seperti saya ini mulai dari perekrutan sampai nanti mutasi ya itu adalah manajemen ASN. Oke. Lalu? Kemudian WOG yang pertama itu ada konsultasi dengan Pak Mentor, kemudian kolaborasi dengan siswa seperti itu dan guru-guru lain sehingga nanti mampu meningkatkan hasil belajar anak-anak ini. Saya perlu juga masukan dan saran dari teman-teman sejawat di kantor, Bu. Oke, terus apa lagi? Sudah selesai. WOG tadi manajemen ASN, apalagi satu? Pelayanan publik, Bu. Ya, kalau pelayanan publik terkait kita fokus kepada siswanya, Bu. Kita bagaimana membimbing siswa dalam praktikum nanti sehingga kegiatannya bisa terlaksana dengan lancar seperti itu, Bu. Artinya kalau pelayanan publik kita fokusnya kepada siswa. Oke, baik. Saya kira cukup ya. Nilai-nilai dasarnya nanti tolong digali lagi. Baik, ya, mungkin masih ada nilai-nilai yang tercecer yang sebenarnya masih relevan untuk dikaitkan dengan aktualisasi dari setiap kegiatan dan tahapan kegiatan. Ya.
Ya, baik. Jadi dilihat lagi, disisir lagi nilai-nilai itu, coba dilihat mana nilai-nilai yang relevan, ditambahkan dan pastikan itu terinternalisasi dalam pemahaman Anda, ya. Lalu kemudian pastikan juga itu akan terhabituasi menjadi kebiasaan dalam bersikap perilaku kerja. Oke ya. Jadi tadi yang disampaikan tanggung jawab bukan hanya sekedar omongan bertanggung jawab, tapi tercermin dalam sikap perilaku kerja yang bertanggung jawab. Gitu ya. Oke. Sehingga hasilnya nanti menunjukkan gitu. Jadi hasil kerja kita itu yang menunjukkan bahwa nilai-nilai itu terimplementasikan. Kalau hasil kerjanya berantakan, sering salah, ya, banyak koreksi, berarti ada nilai-nilai yang tidak teraktualisasikan. Ada nilai-nilai yang tidak terhabituasikan. Ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Penguji, Bu Novalina. Saudara Putu sudah ditulis ya saran-saran dari Ibu Penguji tadi, antara lain tahapan-tahapan yang tidak terlalu penting agar supaya di-up saja. Kalau bisa diganti yang lebih penting lagi. Kemudian juga lebih memperkaya nilai-nilai dasar ASN yang akan diinternalisasi. Saya kira itu beberapa hal penting tadi untuk diperhatikan. Baik, akhir daripada sesi kedua ini, atas nama Saudara Ibu Widi Adnyana, mari kita beri aplaus yang meriah kepada saudara peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kaban, terima kasih Bu Pak Mentor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kasub yang sudah juga bergabung mengikuti ini, saya kembalikan kepada Pak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Novalina MM selaku penguji dan Pak Abu Bakar selaku coach yang sudah memimpin jalannya ujian ini. Dan terima kasih Pak Dr. Andes Absartaku, mentor dari Pak Putu, sudah bersedia hadir mendampingi pelaksanaan ujian rancangan ini. Dan Ibu Kasub Diklat Bangkep, Ibu Endang, selamat bergabung untuk memantau pelaksanaan ujian ini. Dan seluruh ujian telah dilaksanakan. Untuk itu secara hormat saya meminta kepada Bapak Dr. Andes Absartaku dan Bapak Putu Widi Adiana untuk meninggalkan ruangan ini karena kita akan berganti pada peserta berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oke. Izin live Pak Ibu.